Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Nusutawandari. Di sini saya akan membahas sedikit tentang penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Korupsi atau rasuah yang bermakna rusak, busuk, menggoyak, memutarbalik, menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Perbuatan yang melawan hukum, yang kedua penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana, yang ketiga memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan yang terakhir merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindakan pidana korupsi diantaranya yaitu menerima atau memberi hadiah atau janji yang berupa penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara, penggandaan, ikut serta dalam penggandaan bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara, dan yang terakhir menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Lantas, bagaimana Islam memandang perbuatan korupsi? Dalam hukum Islam, perbuatan korupsi memang tidak dibenarkan. Agama Islam membagi istilah korupsi dalam beberapa poin, yakni risyiwah atau suap, sorokoh atau pencurian, algasisi atau penipuan, dan pengkhianatan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan tercela dan yang melakukan akan mendapat dosa besar alias hukumnya haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Beberapa ulama fikih juga sepakat jika menggunakan atau meraih harta dari hasil tindakan pidana korupsi itu sama saja dengan memakan hasil rampasan, judi, dan curian, di mana itu hukumnya haram. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi. Nah, faktor tersebut ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri pelaku, dan eksternal adalah penyebab dari luar. Nah, berikut adalah faktor internal yang menyebabkan korupsi, yaitu yang pertama, sifat tamak atau rakus. Sifat yang tidak puas dengan apa yang telah dicapai, selalu merasa kurang sehingga menyebabkan melakukan tindakan korupsi tersebut. Moral yang kurang kuat, seseorang yang moral tidak kuat mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian gaya hidup konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak dibarengi dengan pendapatan yang cukup. Kemudian ada faktor eksternal yang menyebabkan korupsi, yaitu faktor ekonomi. Kurangnya gaji bagi pegawai. Yang kedua, faktor politik, instabilitas politik. Yang ketiga, faktor organisasi. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin kepada bawahannya yang menyebabkan tindakan korupsi. Yang keempat, faktor hukum. Ini faktor hukum yang selalu menjadi masalah di setiap kasus korupsi, yaitu lemahnya hukum dan buruknya perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.